lafaznya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada masih di ujung lidah, akan tetapi nempelnya bukan di bagian atas, tapi bagian bawah. Nah, itu ada huruf shad. Huruf shad keluar dari ujung lidah, bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Pangkal ini harusnya bagian bawah ya. Pangkal gigi seri bagian bawah. Gitu. Shad. Shad. Kemudian, lanjut lagi ke bawah. Ya, ini ada huruf sin dan zai. Untuk itu masih sama dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Sin dan zai. Gitu. Lanjut. Nah, huruf dha itu nanti mirip-mirip sama huruf zal, akan tetapi sifatnya yang berbeda. Ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bukan bagian dalam lagi, tapi benar-benar di ujung gigi seri atas. Bisa kita lihat kalau dari luar ujung lidahnya. Kemudian lanjut ke bawah, ada huruf zal dan sa. Untuk huruf zal ini sama seperti huruf lo dan huruf uh, sa ya, tetapi yang membedakan adalah sifatnya nanti. Ujung gigi seri atas bertemu dengan ujung lidah. Terus lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah lisan, sekarang masuk ke asyafatain di antara kedua bibir. Dan di antara kedua bibir ini ada yang bibir dua bertemu atau gigi seri bertemu dengan bibir. Nah, bagian ini adalah huruf fa. Gigi seri bagian atas bertemu dengan bibir bagian dalam yang bawah. Gitu. Kalau bagian depan ya, bagian dalam. Fa, fa, bacanya fa. Gitu. Kemudian lanjut ke bagian kedua dari asyafatain, yaitu bertemunya dua bibir. Nah, di sini ada, belum bertemunya dua bibir, masih menggunakan dua bibir akan tetapi tidak sampai mengatup atau bertemu, yaitu huruf wawu. Wawu hanya saja dimonyongkan bibirnya ketika mengucapkannya. Wawu, wawu. Tuh. Lanjut ke bawah, yaitu bagian yang bertemunya atau mengatupnya kedua bibir ketika diucapkan. Yang pertama ada huruf mim. Nah, ini termasuk juga dengan huruf gunnah ya, karena dia keluar dari rongga hidung. Jadi ketika melafalkannya, mau nggak mau dia akan masuk ke rongga hidung. Mim, mim. Gitu. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu huruf ba. Ini mengatup ba, dirapatkan tetapi tidak masuk ke dalam hidung. Ba. Dan lanjut lagi, yang terakhir itu ada gunnah. Nah, gunnah sendiri itu adalah bunyi yang keluar dari rongga hidung saja. Akibatnya karena ada huruf-huruf gunnah gitu. Seperti tadi mim dan nun sukun atau tanwin, dan dia bertemu dengan huruf-huruf gunnah lainnya. Nanti dijelaskan juga dalam hukum-hukum tajwid dengung atau bagian dengung gitu. Untuk makharijul huruf dicukupkan penjelasannya sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Dikembalikan ke moderator. Syukron Tihani. Untuk selanjutnya, yaitu sifat huruf yang akan dibacakan oleh rekan kami selanjutnya. Pertanyaan waktu hampir silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ukti Zara atas kesempatannya. Izin untuk menjelaskan materi selanjutnya itu sifat huruf. Tadi kita kan udah tahu ya, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, si huruf-huruf ini dia juga punya sifatnya sendiri, teman-teman. Seperti kita manusia. Nah, setiap manusia itu punya sifatnya sendiri-sendiri kan? Nah, huruf juga punya sifatnya sendiri-sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya di dalam kitab Matan Jazari, sifat itu secara bahasa memiliki arti maqama bisyai minal ma'ani al-hissiyah wal ma'nawiyah. Fahissiyah kal bayadi wat tul wal ma'nawiyah kal ilm was sidq.
Nah, berarti sifat itu secara bahasa memiliki arti adalah sesuatu yang melekat pada suatu hal, baik berupa makna yang bersifat indrawi maupun makna yang bersifat abstrak gitu ya. Nah, yang bersifat indrawi yang terlihat itu seperti kayak warna putih ataupun tinggi, sedangkan yang bersifat abstrak gitu ya atau maknawi ini misalnya seperti ilmu dan kejujuran. Nah, menurut istilah sendiri sifat itu kaifiyatu aridah lil huruf inda huduthihi fil makhraj, yang artinya sedangkan menurut istilah sifat adalah keadaan khusus yang muncul pada huruf ketika ia keluar dari makhrajnya, seperti itu. Nah, bisa kita pahami bahwasannya sifat adalah sesuatu yang melekat pada huruf dan apabila diabaikan atau tidak digunakan maka akan mempengaruhi bunyi huruf. Kayak gitu teman-teman. Jadi sifat huruf ini tuh istilahnya doruri ya atau urgen harus kita ketahui kayak gitu ya karena tadi balik lagi masing-masing huruf memiliki sifatnya sendiri-sendiri. Nah, adapun sifat huruf dalam bahasa Arab itu dibagi dua teman-teman. Yang pertama itu ada lahaddid walaysa lahaddid dalam matan jazari gitu ya teman-teman. Nah, sifatul lahaddid itu ada 5. 5 bertemu 5 gitu. Jadi 5 lawan 5. Jadi ada 10 ya kalau sifat lahaddid kayak gitu. Kalau sifat laisa lahaddid atau la lahaddid itu ada 7 teman-teman. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan sifat yang lahaddid atau sifat yang memiliki lawan kayak gitu. Nah, yang pertama ini kalau dilihat di PPT itu ada tanda X itu berarti lawan ya. Sifatul hamas lawannya sifat jahar gitu. Nah, sifatul hamas mana hulu katan al khafa gitu ya, itu istilahan jarayanin nafas sababu inda nutqi bil huruf li dha'fil i'timad 'ala al makhraj gitu. Nah, kalau secara bahasa, hamas itu artinya yang samar atau tersembunyi. Sedangkan secara istilah itu adalah mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf disebabkan lemahnya tekanan daya pada makhraj huruf. Jadi itu kalau misalkan hamas ini lebih berfokus kepada mengalirnya nafas. Kayak gitu. Nah, adapun hamas ini, dia itu ada 10 huruf yang digabungkan atau disatukan dalam kalimat fahat tahu syakhsun sakat. Nah, itu masing-masing hurufnya itu adalah huruf-huruf dari hamas. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu lanjut lagi ada sifat jahar. Nah, ini lawannya dari sifat hamas, gitu ya. Nah, jahar itu secara bahasa makna jar lughah yakni al-i'lan. Wa istilahan inhibasun nafas. Nah, kalau tadi kan jaroyanin nafas atau mengalirnya nafas gitu ya. Nah, kalau jar itu adalah sekarang inhibasun nafas inda nutqi bil huruf li quwwatil i'timadi 'ala al makhraj gitu ya. Jadi secara istilah tertahannya napas ketika kita mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan pada makhraj huruf. Jadi kalau misalkan yang hamas ini dia itu mengalirkan nafas karena huruf tersebut apa ya lemah gitu ya. Kalau misalkan jar ini itu dia tuh tertahan nafasnya gitu. Jadi hurufnya itu kuat kayak gitu. Nah, kalau huruf-huruf jar itu adalah sisa dari huruf hamas gitu. Jadi dari 29 huruf itu, nah huruf jar itu ada 19 sisanya dari huruf hamas. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus diingat yang pertama sifat jahar wa sifat hamas dia itu lebih berfokus kepada nafas atau keluarnya nafas dan tertahannya nafas. Itu ya teman-teman harus diingat ya. Nanti di akhir penjelasan yang sifat lahadid bakal Ana tanya. Silakan diperhatikan teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu adalah sifat rokhawah. Nah, sifat afwan, yang kedua itu adalah sifat syiddah. Nah, sifat syiddah ini lawannya itu ada rokhawah. Tapi di antara sifat syiddah dan rokhawah itu ada namanya sifat bayinah. Namanya juga bayinah, berarti dia di antara ya. Di antara sifat syiddah dan juga ar-rokhawah. Nah, syiddah secara bahasa atau wahya lughah atau bima'na lughah yakni al-quwah, syiddah al-quwah. Wa istilahan inhibatus saut. Nah, perhatikan kalau di sini inhibatus saut inda nutqi bil huruf li quwwatil i'timadi 'ala al-makhraj. Nah, secara bahasa syiddah itu artinya kuat gitu ya. Sedangkan istilah adalah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan pada makhraj huruf. Gitu ya. Jadi harus perhatikan kalau syiddah ini dia tuh dibacanya kuat gitu ya. Dan dia lebih berfokus kepada suara
Itu inhibasus saut, tertahannya suara ketika melafalkan huruf kayak gitu. Nah, selanjutnya lawannya syiddah apa? Rokhwah. Nah, oke. Rokhwah sendiri itu secara bahasa artinya al-lain wa istilahan jarayanis saut inda nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timad alal makhraj. Ya, secara bahasa itu kalau rokhwa artinya lunak atau lembut. Sedangkan istilah adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan pada makhraj huruf. Kayak gitu, Afan lupa. Kalau untuk yang sifat syidah ini tuh hurufnya ada di dalam kalimat ajidokotim bakat. Itu ada di dalam bait matan jazari. Jadi kalau syidah itu hurufnya ada ajidokotim bakat. Itu harus diingat-ingat ya. Nah, sedangkan kalau rokhwah, huruf-hurufnya adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf syiddah dan huruf bayinah gitu. Jadi sisa dari huruf syiddah dan bayinah. Nah, selanjutnya itu adalah bayinah gitu ya. Apa sih bayinah artinya gitu? Kalau bayinah lughatan atau secara bahasa artinya adalah al-i'tidal. Nah, kalau istilahan ada kamal inhibasus sawut kama fi syiddah wa ada mujarayanihi kama fil wakhawah. Artinya tidak sepenuhnya suara itu tertahan seperti syiddah dan tidak sepenuhnya mengalir seperti rokhawah. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi si bayina itu ada di tengah-tengah gitu. Nggak sepenuhnya ditahan suaranya, juga nggak sepenuhnya dialirkan suaranya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, hurufnya itu ada di dalam kalimat lin umar. Itu ya, itu ada juga di dalam bait matan jazari gitu teman-teman. Jadi huruf bayinah ada lin umar. Tuh ya. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Oke. Dari sini pasti teman-teman bisa membedakan ya. Kalau tadi yang hamas sama benar, yang hamas sama yang jahar itu lebih berfokus kepada nafas. Kalau yang syiddah, rokhwa dan bayinah lebih berfokus kepada suara. Itu ya teman-teman, itu kuncinya. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya itu adalah sifatu isti'la. Ya, isti'la itu lawannya adalah istifal. Nah, istilah lugatan al-irtifa' wa istilahan irtifa'u muakharatil lisan ila hanakil a'la 'inda nutqi bi huruf khussah dagting id. Tuh ya. Jadi secara bahasa isti'la itu artinya tinggi atau terangkat. Gitu ya teman-teman, irtifa gitu. Nah, apa nih yang diangkat, apa nih yang tinggi? Nah, dijelaskan dalam istilahnya atau pengertian secara istilah adalah terangkatnya bagian belakang lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la gitu. Jadi yang terangkat atau yang naik ini adalah lidah bagian belakang. Naiknya ke mana Gin? Naiknya ke langit-langit atas. Ketika apa? Ketika mengucapkan huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu ada dalam kalimat husodog tingkir. Itu ya, itu huruf-huruf isti'la. Nah, kalau yang istifal ini kebalikannya. Ya, lugatan al-inkhifad wal inhitat. Wa istilahan inhitat muakharat lisan anil hanakil a'la inda nutqi bi hurufi istifal. Nah, jadi secara bahasa turun atau merendah. Kalau tadi kan dia naik. Nah, kalau sekarang dia turun nih. Secara istilah turunnya bagian belakang lidah dari langit-langit atas ketika mengucapkan huruf gitu. Jadi lidahnya itu nggak naik ke atas, teman-teman. Nggak kayak huruf-huruf istilah. Lidahnya itu biasa aja, turun. Nah, untuk huruf-huruf untuk huruf-huruf istifal ini adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali tadi 7 huruf isti'la, ya kecuali huruf kha, sa, do, gha, to, ko, sama wo. Itu ya, itu huruf-huruf istifal. Ingat, kunci yang ketiga isti'la sama istifal itu ada di naik dan turunnya lidah. Ingat itu ya. Oke, yang keempat ada al-itbaq ya. Al-itbaq. Nah, al-itbaq lugatan al-ilsaq wa istilahan al-ilsaq ta'ifatal lisan bil hanakil a'la inda nutqi bi hurufil itbaq. Nah, secara bahasa adalah menempel atau melekat, sedangkan menurut istilah menempellah bagian lidah dengan langit-langit atas ketika melafalkan huruf-huruf itbaq gitu ya. Jadi kalau yang sekarang itu dia menempel atau melekat gitu kalau itbaq. Nah, huruf-huruf itbaq itu ada wo, po, bo,
sama so. Ini huruf-huruf yang dibaca tebel semua ya, teman-teman. Nah, lalu lawannya itu adalah al-infitah. Ya, secara bahasa atau lughah, yakni al-iftiraq wa istilahan iftiraqu ta'ifatanil lisan anil hanakil asli indan nutqi gitu ya. Secara bahasa artinya berpisah atau terpisah. Sedangkan istilah terpisahnya bagian lidah dari langit-langit atas ketika melafalkan huruf infitah. Nah, berarti huruf-huruf infitah itu adalah sisa dari huruf-huruf itbaq. Gitu ya. Karena huruf itbaq ada 4, nah huruf infitah itu sisanya dari itu. Ingat, kunci yang keempat, itbaq sama infitah itu kita berfokus kepada menempel atau melekatnya lidah ya dengan langit-langit atas atau tidak melekatnya lidah pada langit-langit atas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah yang terakhir itu ada yang namanya idlaq ya lawannya ismat gitu ya. Oke, al-idlaq lughatan haddatul lisan wa istilahan sur'atun nutqi bi hurufil idlaq. Nah, secara bahasa adalah ketajaman atau kelincahan lidah, sedangkan secara istilah cepatnya pengucapan huruf-huruf idlaq. Nah, huruf-huruf idlaq itu digabung dalam kalimat farrumil lubi. Itu huruf-huruf idlaq. Jadi teman-teman ya. Sedangkan kalau huruf-huruf ismat secara bahasa makna lughatan yakni al-man'u wa istilahan mana'a hurufihi min an yabna minha wahdaha fi kalamil Arab kalimat rubaiyah al-usul atau khumasiyah mada linaqliha 'ala lisan gitu ya. Secara bahasa adalah mencegah atau melarang. Sedangkan istilah pencegahan huruf-huruf untuk menjadi kata yang tersusun dari 4 atau 5 huruf asli dalam bahasa Arab karena terasa berat di lidahnya orang Arab. Nah, adapun huruf-huruf idlaq adalah selain dari huruf-huruf ismat. Jadi kalau misalkan si ismat sama si idlaq ini tuh lebih berfokus kepada eh, pelafalannya gitu, apakah lebih susah atau enggak gitu ya untuk ismat sama idlaq. Nah, mungkin sekian untuk sifat yang lahadid kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk yang sifat laisa lahadid akan disampaikan oleh rekan saya. Namun sebelumnya mungkin izin bertanya ya ke salah satu teman kita nih. Oke, Uti Akila Zika. Iya, Oke, Uti Akila. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, apa yang Anti pahami dari sifatul jahar wal hamas? sifatul jahar wal hamas, kalau yang anak pahami, kalau hamas itu ada suara nafas yang keluar, jadi kayak ada hembusannya gitu. Tapi kalau jahar itu dia nggak ada nafas gitu. Ya, nafasnya tertahan gitu ya. Iya, Bukan nggak ada nafas, nafasnya tertahan gitu. Jadi bacanya lebih jelas. Oke, Uti Akila Zika, Masya Allah, Santi Barakallahu Fiki. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya Ana serahkan ke rekan Ana. Syukran jazilan. Silahkan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya ingin untuk melanjutkan penjelasan mengenai risalah hadir, yang mana sifat huruf ini adalah sifat huruf yang hanya huruf itu saja yang punya sifat tersebut. Jadi sifatnya nggak ada di huruf-huruf lain. Nah, di sini pertama ada sifat as-sofir, yang mana as-sofir ini berarti bacaannya itu seperti mendesis gitu ya. Sautun misluhu ta'ir, jadi suaranya seperti suara burung gitu. Nah, itu cuma ada di 3 huruf, yaitu huruf sin, sod, sama za. Nah, itu kan kalau baca ada mendesisnya kayak sa, so, za. Nah, maka disebut sebagai sifat sofir. Lalu yang kedua ada al-qalqalah. Nah, qalqalah ini secara bahasa artinya memantul, yang mana ketika membaca huruf-huruf tersebut, itu bacaannya itu dipantulkan. Yaitu ada 5 huruf ya teman-teman. Ada huruf ba, jim, dal, to, kof. Nah, itu ketika 5 huruf tersebut berharokat sukun, maka bacaannya itu harus memantul. Lalu yang ketiga ada sifat al-lain, yang mana artinya itu adalah lembut atau gampang dibaca. Nah, sifat ini khusus hanya ada pada huruf waw dan ya sakinah yang sebelumnya diawali huruf fathah. Jadi waw dan ya yang sukun, ketika sebelumnya itu diawali dengan huruf yang berharakat fathah, maka waw dan ya-nya tersebut bersifat lain atau lembut. Seperti contohnya di kata khauf,
Ro-nya itu kan fathah tuh, lalu bertemu dengan waw sukun. Maka wa-nya itu dibaca dengan lembut atau bersifat lain. Hauf gitu. Bukan bukan hauf, tapi hauf lebih tipis bacaan wawnya. Lalu Lalu selanjutnya ada sifat al-inhiraf. Nah, al-inhiraf ini artinya miring atau melenceng. Nah, apa yang miring atau melenceng gitu ya? Karena ketika kita membaca, lidah kita itu bisa lebih miring atau melebar ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, contohnya ada di dalam sifat ini ada dalam huruf lam dan ro gitu kan. Kalau kita baca lam atau ro seperti ini kayak la, tok, ro. Jadi bacaannya itu berbeda dengan huruf-huruf lain yang mana ini bahasa itu lebih uh, melebar gitu apa namanya lidah kita sehingga disebut sebagai sifat al-inhiraf. Lalu selanjutnya ada sifat at-takrir. Takrir ini seperti dalam bahasa tikrar yaitu artinya mengulang yang mana ini terjadi pada huruf yang ketika menyebutkan yang hurufnya itu seperti mengulang gitu. Nah, itu ada dalam huruf ro. Nah, kita ketika kita membaca huruf ro itu kan kayak ada getaran yang berulang-ulang gitu kayak ro, 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 takrir gitu. Nah, itu maka disebut sebagai sifat takrir atau mengulang. Lalu selanjutnya ada sifat at-tafashi yang artinya itu adalah menyebar. Nah, yang menyebar dalam hal ini tuh menyebarnya apa? Yaitu udara yang menyebar. Jadi ketika membacanya ada udara yang menyebar. Ini terjadi pada sifat pada huruf shin, sya, sya. Jadi kita baca sya, shi, shu. Nah, ini ada udara yang menyebar di situ, maka dia bersifat huruf at-tafashi. Yang terakhir ada sifat istitolah. Istitolah yang artinya memanjang. Di mana kita memanjangkan suara huruf tersebut. Nah, ini terjadi pada huruf apa? Pada huruf dot sukun. Di mana ketika kita membacanya, kita seperti memanjangkan suara kita. Kayak misal dalam kata walad bolin. Nah, itu nggak semata-mata kayak walad bo gitu, tapi ada memanjangkan sedikit huruf do sukunnya tersebut walad bo. Nah, itu adalah sifat sifat huruf laisa lahat bid. Selanjutnya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan. Syukurlah tingginya dan Alia. Selanjutnya ada hukum tajwid yang akan dibacakan oleh rekan kami selanjutnya. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada waktu yang moderator. Selanjutnya ini di sini ada hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama itu ada an-nun as-sakinah wa tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan ada ikhfa. Yang pertama izhar. Izhar ini artinya jelas. Jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf izhar itu harus dibaca jelas. Apa aja huruf izhar? Huruf izhar ini ada 6. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Selanjutnya itu ada idgham. Idgham ini dibagi lagi menjadi 2. Ada idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah. Idgham sendiri artinya itu dengung. Dimasukkan, dilebur. Yang pertama itu ada idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah ini dimasukkan apabila nun sakinah atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan gunnah dan huruf
idgham bi gunnah ini ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Terus ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini hurufnya ada 2, lam dan ro. Cara bacanya itu dimasukkan ke huruf berikutnya, tapi tanpa menggunakan gunnah. Terus yang ketiga ada iklab. Iklab ini hurufnya cuma ada 1, yaitu huruf ba. Jadi cara bacanya itu apabila nun sakinah atau tanwin ini bertemu huruf ba, itu dirubah huruf mim, huruf tanwin atau nun sakinahnya itu ke huruf menjadi huruf mim gitu, dan disertai dengan gunnah. Terus yang keempat itu ada ikhfa. Ikhfa ini dibaca samar. Jadi antara idgham dan idhar gitu, terus disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf-huruf selain huruf yang tadi disebutkan. Contoh-contohnya dari idhar. Idhar tadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf idhar yang 6. Contohnya di sini ada mana. Jadi dibacanya tuh jelas huruf nunnya. Terus kalau di idgham itu ada contoh mim masadim. Jadi digunahin dimasukkan ke huruf selanjutnya. Terus kalau idgham bila gunnah contohnya lumazatil lumazah. Jadi langsung dimasukkan dilebur ke huruf lam. Terus kalau ikhfa itu tadi dibacanya samar di antara idgham dan idhar gitu. Jadi di sini ada contoh siro'a dzalika. Jadi awalnya itu diizharkan dulu terus didebungin gitu. Terus yang kedua ada hukum mim sakinah. Mim sakinah. Hukum mim sakinah ini ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini dibacanya dengung ketika huruf mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Contohnya ini inna rabbahum bihim. Jadi ditahan 2 harokat. Terus yang kedua ada idgham syafi'i. Idgham syafi'i ini apabila mim sukun, mim sakinah bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba gitu. Jadi dia dibacanya tuh didengungkan gitu. Contohnya itu ada yamshuna. Jadi dibaca sekilas yamshuna tanpa ada gunnahnya gitu, tanpa ada dengungan. Terus ada idhar syafi'i. Idhar syafawi atau biasa kita afwan salah. Yang kedua itu ada idgham syafawi. Idgham syafawi ini atau biasa kita sebut dengan idgham mini, idgham mislain gitu. Itu hurufnya ada 1, mim sukun bertemu dengan mim, hurufnya hanya mim gitu. Jadi cara bacanya itu dimasukkan ke huruf setelahnya atau huruf mim disertai dengan dengungan gitu. Contohnya di sini ada wa amanahum min khauf. Jadi ditahan 2 harokat. Baru yang terakhir ada idhar syafawi atau dibacanya jelas gitu. Di sini hurufnya itu ada seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Kemudian selanjutnya ini ada lam alif wa lam fi'il. Lam alif ini yang pertama ada alif lam komariah. Alif lam komariah ini dibacanya jelas gitu. Jadi tidak dilebur ke huruf selanjutnya. Atau alif lam tambahan di awal yang dibaca jelas. Dan biasanya di dalam mushaf itu ada tanda sukunnya. Hurufnya itu alif lam komariah ini hurufnya ada 14. Ada alif, ba, jim, ha, mim, waw, ha, dan ya.
Contohnya kayak al-qamaru. Jadi jelas gitu alif lamnya. Terus yang kedua itu ada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini alif lamnya tidak dibaca karena huruf lamnya itu diidghamkan atau dilebur ke huruf setelahnya, sehingga terdengarnya itu seperti ada tasdidnya gitu tandanya. Terus hurufnya ini sama ada 14: ta, ta, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Contohnya asyamsu. Jadi alif lamnya itu terasa seperti hilang karena langsung masuk ke huruf setelahnya. Kemudian yang terakhir di sini ada lam fiil. Selanjutnya ada lam fiil, yaitu lam yang termasuk ke dalam bagian fiil atau kata kerja. Hukumnya itu selalu dibaca idhar, jelas. Contohnya kayak qulna, yaj'al. Jadi selanjutnya akan Terima kasih Ulti Faiza atas penjelasannya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam hukum al-mithlaini wal mutajanisaini wal mutaqaribain. Al-mithlaini wal mutajanisaini wal mutaqaribain ini adalah idgham gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk al-mithlaini ini adalah ini kuncinya teman-teman ya, yang memiliki sifat dan makhraj yang sama. Otomatis ini adalah dua huruf yang sama. Contohnya itu ada di dalam kata walakum ma kasabetum. Nah, ini mim bertemu dengan mim. Itu contoh al-mithlain. Nah, kalau untuk al-mutaqaribain adalah yang yang mutaqaribain ini adalah yang di mana tempat keluar itu berdekatan, akan tapi sifatnya berbeda. Gitu ya. Ini kuncinya, tempat keluarnya itu berdekatan tapi sifat hurufnya berbeda. Nah, contohnya itu dalam kata miladunhu. Miladunhu itu di antara huruf nun dan huruf lam. Miladunhu, min sukun dan huruf lam. Itu al-mutaqaribain. Selanjutnya al-mutajanisain ya. Apabila dia satu tempat keluar atau satu tempat makhraj, ya tempat keluar huruf gitu ya, lalu dia berbeda sifatnya. Jadi tempat keluarnya atau makhrajnya ini dari tempat yang sama, lalu sifatnya itu berbeda. Nah, contohnya itu ada dalam kata qad tabayyana. Qad tabayyana. Dal sukun bertemu dengan huruf ta. Dia satu tempat, ta, tapi dia memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ini ada qalqalah. Nah, qalqalah itu adalah yang dipantulkan teman-teman. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ukti Alia di dalam sifat laisalah hadid. Nah, ya qalqalah itu dipantulkan gitu ya. Jadi qalqalah itu cuma ada di beberapa huruf. Tadi ada ba, jim, da, to, dan qaf. Nah, qalqalah ini dibagi dua teman-teman. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra itu kita baca ketika di akhir ayat. Contohnya hasad. Nah, itu lebih kuat kencang gitu pantulannya. Kalau misalkan qalqalah sughra itu ada di pertengahan kalimat. Contohnya apa ya? Contohnya itu afwan, ana lupa. Pokoknya contohnya yang ada di tengah kalimat ya, teman. Iqra bina Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, iqra. Nah, contohnya ada di kata iqra. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang qalqalah sughra-nya kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke hukum yang terakhir ini yang paling panjang ada al-mudud. Gitu ya teman-teman. Al-mudud atau disebut mat. Mudud itu jamak dari mat ya teman-teman, yang dibaca panjang. Nah, untuk mat sendiri itu dibagi dua teman-teman. Ada mat asli sama mat far'i. Kalau madul asli itu disebut sebagai mat tabi'i. Jadi selama ini kan kita tahunya mat tabi'i ya teman-teman. Tapi dia itu juga memiliki arti yang sama dengan mat asli. Kayak gitu teman-teman. Nah, mat tabi'i sendiri itu dia jumlah harokatnya 2 harokat. Kayak gitu. Nah, mat asli atau mat tabi'i ini tuh ada dibagi kepada 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada mat tamkin ya, yang kedua ada mat iwat, yang ketiga ada mat silah sughra. Ya gitu. Kalau mat tamkin itu contohnya dalam kalimat khayyitum. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apabila ada 2 ya gitu ya yang bertemu kayak gitu. Dan yang pertama itu dia
tasydid, lalu yang keduanya sukun. Itu disebut sebagai mat tamkin. Nah, kalau mat iwat, ini kayak biasanya teman-teman bakal sering ketemu kayak gitu ya. Mat iwat itu apabila di akhir ayat, misalkan contohnya aliman hakiman, misalkan tuh kan mau mewakafkan kata hakiman. Nah, itu berarti kan bacanya bukan hakiman, dibacanya hakima. Nah, itu disebut sebagai mat cuma dibaca 2 harokat, kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah itu ada maksilah sugro, ya. Maksilah sugro itu biasanya itu ada dalam kata fihi, kayak gitu. Nah, kalau maksilah sugro itu setelah kata fi atau setelah kata ha domir, itu huruf setelahnya itu bukan huruf hamzah, tapi huruf lain. Contohnya, kayak wajhu, misalkan kayak gitu. Atau contohnya nafqahu. Terus contohnya lagi innahu huwa. Nah, itu kan setelah innahu kata hu-nya, kata hu lagi ya. Innahu huwa itu huruf ha setelah kata hu-nya. Kayak gitu teman-teman. Itu namanya mat silah sugro. Lanjut lagi ada mat far'i. Nah, kenapa disebut mat far'i? Karena ada sebab yang menyebabkan dia itu dibaca lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Yang pertama itu ada sebabnya disebabkan oleh hamzah. Yang kedua disebabkan oleh sukun. Nah, kalau yang disebabkan oleh hamzah itu contohnya ada mat apa? Mat jaiz. Sorry, iya, mat jaiz munfasil. Lalu contoh yang kedua itu ada mat wajib muttasil. Nah, dan selanjutnya itu contoh matnya itu adalah mat badal. Nah, kalau yang disebabkan karena sukun dibaca lebih dari 2 harokat, itu ada pertama ada mat lazim, baik mat lazim kalimi maupun mat lazim harfi. Lalu yang kedua ada mat arid lisukun. Nah, mat arid lisukun ini biasanya kita baca ketika di akhir ayat. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk hukum tajwid. Dikembalikan kepada moderator. Oke, syukuran Ukti Faiza dan Ukti Gina. Selanjutnya kita masuk ke wakot dan ibtida yang akan dibacakan oleh rekan kami selanjutnya. Padanya dipersilahkan. Halo, maaf karena waktunya nggak cukup ya. Ini habis pembahasan ini apa lagi? Masih ada atau udah terakhir? Ada 3 pembahasan. Eh, Sebetulnya sih ya makasih ya kelompok 1. Saya rasa dicukupkan aja dulu ya. Silakan dicukupkan aja. Ya, dicukupkan aja. Oke, syukuran kepada eh, teman-teman kelompok 2. Sekian dari kelompok 2 dikembalikan kepada Prof. Aceng dan Ustadz Hambali. Ya, makasih banyak. Ini harus saya cut ya karena terlalu banyak materinya. Sebetulnya materi tajwid yang diambil itu nggak masuk ke tataran teknis ya teman-teman ya. Itu kan tataran teknis sebetulnya kalau tajwid itu lebih dekat ke aswad ya. Juga sebetulnya itu materi-materi yang sebetulnya ada di madrasah ya. Ada di madrasah bagaimana qiraatul Quran. Jadi maksudnya kita mengulas lagi tapi nggak masuk ke teknis banget gitu teman-teman ya. Tapi akhirnya ya sih bagus ya. Tadi tuh ada buku yang ditampilkan oleh Hanifah tadi bagus ya. Sekarang sudah eranya teknologi, buku itu bagus ya. Jadi ada gambar penjelasannya, tapi nggak dilengkapi sama suara sayangnya ya. Padahal buku itu bagus banget.
Kalaunya bisa diklik muncul suara itu lebih oke ya. Tapi suaranya juga suara orang-orang yang memang punya syahadah ya, yang memang mu'taraf gitu. Silsilahnya kepada Nabi. Jadi ada teori, ada gambar, gambarnya itu udah gambar masa kini banget ya dengan icon-icon icon-icon yang sudah masyhur ya, akan lebih sempurna kalau ada suara ya. Kalau yang masuk ke sifat ya sayangnya teman-teman nggak ditampilkan bareng dengan makhluk hurufnya. Itu sebetulnya makhluk huruf dengan sifat itu sebetulnya sama ya, bisa juga ditampilkan ya gambar gitu. Jadi nggak menerawang penjelasan kemudian menerawang ke huruf. Tapi ya secara umum sudah bagus ya. Ada yang sudah berusaha menjelaskan dengan baik, tapi ada beberapa yang masih membaca ya. Yang masih berapa membaca itu ya saya kasih nilai 80 ya. Ada yang usaha membaca, saya perhatikan usahanya. Ada yang berusaha menjelaskan, saya kasih nilai variatif ya dari 85 sampai 95. Tadi Prof. Aceng mengapresiasi Hanifah ya, bagus ya. Ya, itu bisa teman-teman ikuti ya polanya ya. Pokoknya teman-teman hindari membaca penuh ya. Hindari membaca penuh karena membaca penuh itu nggak ada analisisnya. Yang saya harapkan itu ada analisisnya. Baik teman-teman ya, syukron jazilan. Ya dicukupkan sampai di sini. Mohon teman-teman presentasi nanti di-upload di sini ya, di MOC ya, di materi kedua. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk diakhiri meeting ini, Prof. Aseng dan teman-teman. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Waalaikumsalam Halo, Ustaz. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. mohon izin live ya, Ustaz. teman-teman, Prof. Syukran, Prof.